Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'azim. Matalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat 3 dan seterusnya. Kaji kita dalam pertemuan yang lalu, kesimpulannya antara lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Di antara rasul-rasul yang Allah utus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah utus untuk membacakan ayat-ayat Allah satu, sekaligus menjelas dan menerangkannya. Yang kedua, untuk mensucikan manusia daripada kekotoran berupa kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan mengajari mereka kitab, itu ayat-ayat Allah yang turunkan, dan hikmah, itu sunnah Nabi. Karena mereka sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu sesat. Kesimpulan yang kedua, diutusnya Rasul-Rasul dari Allah sebagai pertanda bahwa suatu masyarakat, suatu negeri, mereka tidak lagi menyembah Allah, telah tersesat dan menyimpang jauh. Maka pada pagi ini kita lanjutkan. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Rasul itu Allah utus, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya untuk kalangan orang Makkah atau orang Quraisy. Cuma bermula dakwah beliau di situ. Fil ummiyina, walladzi ba'atha fil ummiyina. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, itu ya. Tapi di ayat berikutnya wa akharina, ataf namanya, dan dia Allah mengutus Nabi Muhammad Rasul terakhir itu bukan hanya untuk ummiyin, tapi juga untuk akharina. Itu orang-orang atau kaum yang lain. Lamma yalhaqu bihim, yang belum berjumpa atau berhubungan dengan mereka. Termasuk Indonesia. Kita ko termasuk akharina, di mana kita ko tidak hidup di zaman Nabi. Dan kita adalah orang-orang yang tidak sebangsa dengan Nabi dan tidak sebahasa dengan Nabi. Tidak ada karib kerabat dengan Nabi.
Tetapi kita termasuk kepada akharina minhum. Akharina minhum, dan juga Nabi itu diutus kepada kaum yang lain, akharin yang lain. Yang lamma yalhaqu bihim, yang belum berhubungan dengan mereka. Lamma belum, dan belum datang, tapi menyusul. Dengan begitu, klaim anggapan orang-orang, termasuk orang-orang Indonesia yang barangkali terpengaruh, mengatakan Nabi itu kan untuk orang Arab. Agama Islam itu agama impor dari Arab. Enggak, beliau juga untuk akharina lamma yalhaqu bihim. Kira-kira itu inti yang kita ambil, di mana beliau Allah utus untuk semua. Istilahnya, di samping beliau diutus untuk ummiyin, sianan ummiyin orang Arab. Lebih khusus yang dianggap mereka itu kaum yang buta huruf. Tapi maksud ummiyin siko adalah orang-orang Arab. Bermula di situ, lalu menyebar dan berkembang, sehingga ketika terjadi perdamaian perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan ngirim surat ke penguasa-penguasa sekitar Jazirah Arabia, sampai ke Mesir, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Karena beliau Allah utus juga untuk akharin, kaum yang lain. Kaum yang lain, sehingga dikatakan beliau itu diutus kepada orang-orang yang belum ada di zaman mereka, di zaman Nabi, dan tidak ada di zaman Nabi, dan tidak ada di tempat Nabi. Cuma tugas itu disambung, diteruskan oleh sahabat-sahabat terus sampai kepada ulama-ulama. Kira begitu ayat itu. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa. Lah berkali-kali kita pahami tentang azizul hakim. Di ayat pertama pun telah kita terangkan azizul hakim. Itu kita lanjut saja kepada ayat berikut, yaitu dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi man yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Bapa dan ibu, yang kita pahami terlebih dulu ujung ayat. Wallahu dzul fadlil azim. Kita pahami itu dulu. Para ulama ada yang memahami bahawa salah satu nama Allah adalah Dzul Fadli. Salah satu nama Allah Dzul Fadli. Paling tidak itu ketemu dalam kitab Asna. Anan Dzul Fadli, pemilik yang punya karunia, mempunyai anugerah. Dzul Fadli. Al-fadlu biyadillah, dan karunia itu adalah di tangan Allah. Wa annal fadla biyadillah, karunia itu berada di tangan Allah. Karena dia pemilik karunia, dzu, arti itu kan pemilik yang punya, dzu, dzadi, samud, yang mempunyai, yang memiliki. Jadi Allah adalah yang mempunyai, yang memiliki karunia. Dia pemiliknya, dia yang punya. Dan dia berhak memberikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Mayasya. Jadi kita awali memahami itu, yaitu kul innal fadla biyadillah, katakan itu. Dalam ayat lain katakan bahwa sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Satu,
Karena dialah pemiliknya, dia yang punya. Yang kedua, dia akan berikan karunia itu kepada siapa saja yang dia kehendaki, berapa saja yang dia inginkan. Itu dua. Karunia apapun, pemberian apapun, anugerah apapun, nikmat apapun, rezeki apapun, semuanya masuk kepada fadlullah. Nabi Sulaiman ketika Allah kasih karunia yang luar biasa, kata beliau, hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku kepadaku untuk mencobai dan mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Itu kata Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Karena Nabi Sulaiman sangat mengerti, karena beliau seorang nabi, bahwa apa yang beliau peroleh, apa yang beliau terima, kenabian, kerajaan, kekuasaan, kekayaan, kepintaran dan kemampuan sampai menguasai jin, mengendalikan angin, bisa bahasa binatang. Itu kata beliau adalah fadlullah. Hada min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhan. Karena pemilik karunia itu adalah Allah. Pelajarannya kita di situ sebenarnya setiap apa yang kita peroleh jangan lupa. Hada min fadlillah. Ini adalah karunia Allah. Untuk mencobai menguji kita apakah kita bersyukur atau kufur dengan nikmat itu. Nah, termasuk ke dalam karunia Allah itu adalah kenabian atau kerasulan. Zalika itu kan kata-kata petunjuk. Zalika itu kata petunjuk. Zalika itu karunia. Zalika itu adalah karunia. Apa yang maksud itu sih kau? Kemuliaan. Berupa Allah pilih, Allah angkat seseorang hambanya menjadi rasul. Dan itu karunia yang luar biasa. Derajat yang tertinggi Allah angkat, Allah pilih di antara sekian banyak manusia untuk menjadi nabi utusannya dan rasul. Allah pilih, Allah angkat nabi terakhir, khatamun nabiyyin, imamul mursalin, penutup sekalian nabi, imamnya para rasul, dan seterusnya, Nabi Muhammad daripada kalangan orang Quraisy. Itu adalah karunia Allah. Dzalika fadlullah. Itu satu. Yang kedua, kata-kata zalika tadi, beliau Allah utus untuk semua manusia. Sementara nabi-nabi dan rasul-rasul lain diutus hanyalah untuk kaumnya sendiri, bangsanya sendiri. Kelebihan beliau, Allah utus untuk semua manusia, ummiyin wa akharin, kafatan linnas. Bahkan jin pun beliau dakwahi sampai akhir zaman. Tidak ada karunia yang setinggi itu kepada satu pun makhluk manusia. Itu dua. Yang ketiga, Allah pilih, dan itu yang Allah kehendaki, orang Arab yang jadi rasul. Tidak semua orang Arab jadi rasul. Orang Arab yang jadi rasul sampai orang, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel. Orang Arab itu orang Makkah, Makkahnya Quraisy. Tidak orang Minang.
Tidak orang Sumatera, tidak orang Indonesia, tidak orang Melayu, tidak Asia Tenggara. Tapi adalah orang Arab. Kenapa? Ya Allah berhak mengasih karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Zalika itu adalah fadlullah. Yang keempat, bahasa yang dipilih. Ya, bahasa yang dipilih sebagai bahasa agama, bahasa Al-Quran, bahasa hadis adalah bahasa Arab. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah. Bukan bahasa orang Quraisy, tapi bahasa Quraisy. Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah. Begitu seterusnya. Semuanya itu adalah karunia Allah yang tidak disukai oleh Yahudi. Kaum Yahudi terkenal dengan kaum pendengki. Karena mereka menganggap hanya mereka saja yang patut, yang pantas, yang berhak. Muncul kedengkian. Sehingga dalam Quran, dalam surah Al-Hadid dikatakan, ya, li'alla ya'lama ahlul kitab, agar ahlul kitab Yahudi itu mengerti dan pahamlah, alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahasa mereka itu tidak ada kuasa untuk karunia Allah. Itu hak Allah. Mereka tidak suka, mereka tidak senang, mereka protes. Dan mereka marah kepada Nabi Muhammad karena mereka menganggap golongan mereka hanya yang patut, yang pantas untuk jadi Nabi dan Rasul. Padahal mereka dulu sebelum Nabi Muhammad diutus memohon kepada Allah agar disegerakan datang Nabi akhir zaman itu. Karena ada isyaratnya dalam Taurat. Minta segerakan. Malahan ketika terjadi peperangan Yahudi dengan orang Arab, ketika mereka kalah-kalah aja mereka ancam, bila datang nanti Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, kami akan bantu Nabi itu mengalahkan kalian. Jadi mereka ingin agar segera Allah mengutus Nabi akhir zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan tokoh-tokoh mereka, rabbi mereka, ulama-ulama mereka menganggap Allah akan pilih di antara mereka karena mereka mengklaim mereka adalah kaum yang terpilih, mereka adalah anak-anak Allah, nahnu abnaullah, kita anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, kita adalah bangsa yang Allah telah tinggikan derajat. Sehingga menganggap orang lain tidak pantas, tidak wajar, tidak patut. Ketika Allah yu'ti fadlahu, mayasha, Allah berikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, timbul kedengkian. Sebagaimana dengkinya saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Sehingga kompaklah 10 orang berencana untuk menyingkirkan Yusuf kecil. Nana dia aku tidak pernah dengki kau, udah dengan pernah dengki sah, udahkah dia? Nang ketek tidak pernah dengki, kadang-kadang nak cok dengki dengan ketek. Habil yang dengki Habil, bukan Habil. Iblis Adam yang dengki Iblis kan tua pada Nabi Adam. Dulu turun janjang mah. Dulu makan asam garam. Nabi Adam datang kemudian, tidak bisa menerima. Tidak bisa. Ana khairum minhu. Saya ini lebih santiang daripadanya. Khalaqtani, engkau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah, ya Allah, tinggi. Dia merasa diri. Kapan saja orang merasa dirinya hebat, merasa tinggi, merasa mulia, merasa pintar, baik baik person ataupun
kelompok jamaah, ketikanya nyaw ndak nerima orang leh. Ndak nerima orang leh. Nya dengki, nya bingi, walaupun orang tu benarnya ndak nerima leh. Karena menganggap diri yang paling berhak. Itulah Yahudi. Dan menjala, menular virus itu kepada sebagian kaum muslimin dengki. Nah, kita balik. Zalika fadlullah. Itulah dia yang telah kita sebutkan tadi. Allah pilih Nabi Muhammad jadi Rasul. Orang Arab, Quraisy. Allah jadikan bahasa Arab bahasa Al-Quran. Ya, kan? Jadikan bahasa Al-Quran. Allah angkat Nabi Muhammad itu untuk semua. Dzalika fadlullah yu'tihi, ya konon kita pacik yu'tihi, dia akan berikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Sian yang ketujuh di Allah itu kan namanya masyiah, punya masyiah, punya keinginan, punya kehendak, mempunyai iradah, dia punya keinginan dan punya masyiah, kehendak. Idza arada, apabila dia berkeinginan dan apabila dia berkehendak, dia akan berikan apapun yang dia kehendakinya kepada siapa saja. Yu'tihi, dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang tadi karena karunia itu punyanya, miliknya. Jadi ketika kita dengki ke seseorang, berarti kita protes kepada Allah. Yang kedua, karena kita merasa berhak. Yang ketiga, menganggap orang lain tidak pentas. Yang keempat, tamak, sedekah, cama, cangok, itu jadi tamak, sedekah, cama, cangok, alobo, limo kira. Ketamak yang bikin manusia itu sakit hati, tidak senang, dengki. Kau dapat awak sen tadi, awak miang tadi. Awak miang tadi kau silakanlah lebarkan. Lebarkan ke mahkamah. Kalaulah awak menganggap awak miang tadi, kencangok dah, cema. Dalam segala hal. Lalu orang akan mempertahankan, dan akan marah, benci, dendam, sakit hati, dengki kepada orang lain yang dapat apa yang diinginkannya orang lain kiranya, timbul sakit hati yang kesumat. Itu dia. Nah, kunci ayat belakang kan wallahu dzul fadlil azim. Allah itu dzul fadli, pemilik yang mempunyai karunia yang sangat agung. Kalau you minta kepada Allah, maka orang dicemburui, maka orang didengki. Sabananya kalau kita buka-buka dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, dan begitu yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Yahudi itu bukannya tidak mengerti, bukan tidak percaya bahawa Nabi Muhammad itu Nabi, percaya sangat, sabuk cocok dengan Taurat, cocok sangat. Banggu-anggu mereka. Kau ya Rasul, kau ya Nabi. Sabuk mereka macam kita. Dia akui. Cuman masalahnya mereka tidak nerima. Mereka tidak nerima orang lain jadi Nabi, jadi Rasul. Mereka tidak nerima orang lain dapat karunia Allah. Karena mereka sebelumnya mengharapkan mereka lah. Tiba-tiba Allah angkat yang lain. Allah berhak mengangkat siapa saja. Aku tidak terimanya. Nama rati lain surahnya keluarganya beriman. Terulah ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum.
Ada tokoh-tokoh Yahudi itu menyuruh keluarganya masuk Islam. Turiklah Muhammad itu Muhammad betul. Ketika balik tu tanya kepada engkau bagaimana? Biasa ambo tanggung mesahnya. Tanggung karam. Dalam buat ko mengingat menimbang kawan-kawan, kalian masuk Islam, Muhammad itu betul. Alasan perempuan yang meracuni Nabi dengan kambing, paha kambing itu. Kalau memang engkau Nabi, engkau tidak akan mati, engkau pasti dipelihara. Tapi kalau engkau Nabi, kami selamat. Engkau pendusta. Dites oleh wanita Yahudi. Sakit hati mereka, berencana membunuh, menyingkirkan Nabi, menyihir Nabi. Turun surah Al-Falaq kan disihir Nabi. Jadi bukannya Yahudi itu tidak tokoh-tokoh Yahudi itu tidak mengerti Nabi bukan Nabi itu, tapi faktor dangki ceko. Dangki sama orang lain dipandang tidak pantas. Orang Nasrani Najran datang ke Madinah, tokoh-tokoh mereka pun begitu. Turun ayat mubahalah. Mubahalah surah Ali Imran ayat 61. Mubahalah sama-sama meminta kepada Allah, siana salah nak dilaknat, nak dikutuk. Sebab pendeta-pendeta Nasrani ko menganggap Nabi Muhammad ko salah begini. Membantu mereka. Mereka mengklaim Tuhan tu punya isteri, isterinya punya anak ini. Dia tak bisa aja lah. Kata Nabi, mari kita bermubahalah. Sama-sama kita datang ke lapangan, sama-sama membawa anak ya keluarga. Si anak salah ditempo siksa, dapat kutuk, dapat laknat. Mubahalah. Tidak talak di mereka. Karena tokoh mereka mengatakan, kita fikir semalam dulu. Setelah fikir, salah seorang pemimpin mereka mengatakan, jangan lanjutkan mubahalah. Muhammad tu betul. Muhammad tu betul. Kalau yo beko percaya wak. Yo anak-anak kita, yo bini-bini kita, yo keluarga kita mati kan dikutuk. Untuk itu cari saya alasan lain. Tak jadi mubahalah. Itu nama mubahalah yang dipakai oleh tokoh-tokoh di Indonesia untuk bermubahalah dengan orang kafir. Itu nama mubahalah. Jadi berarti tokoh-tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani mereka menyadari bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi, masalahnya nancako dengki. Untuk itu dengki jangan dipelihara. Jangan dipelihara. Dipelihara dengki ya bayo mah. Bahasa kami di Gunung Asinan namanya ebek. Paebe, agau paebe go jangan. Pendengki. Dengki itu menyebabkan orang menolak kebenaran. Tak terima. Walaupun mengaku itu benar, tak terima. Yang paling takut ya kelompok-kelompok wakwah. Jamaah ko, kelompok ko, pengajian ko saling berdengkian. Tak terima orang. Berarti lah menolak dabba, lah menjalar kepada kalian penyakit umat terdahulu. Apa dengki? Dengki. Nah ni apa bahaya dengki? Jadi kata beliau-beliau para ulama kita bahawa dosa pertama itu dengki. Tentulah yang menyebabkan iblis aba wastakbar. Dosa pertama daripada makhluk kepada Allah, iblis di surga. Aba wastakbara, nyo enggan menjalankan perintah Allah. Tahu orang enggan? Orang enggan ko bangang memukono tu enggan. Bangang meno, enggak mau pangan. Istakbara menyombongkan diri. Faktor dengki ceko. Padahal pemilik karunia Allah. Dia berhak memberikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Lebarkanlah. Tapi kadang-kadang orang yang Allah kasih karunia itu ada yang sombong. Ada yang angkuh.
Ada yang lupa diri. Ada yang merasa tidak di darat, namun lupa daratan namanya. Ada yang lupa di kulitnya. Itulah masalahnya. Orang yang dikasih karunia oleh Allah, kau buat Nabi Muhammad aku. Orang yang Allah kasih karunia kadang-kadang itu lupa dengan diri. Allah kasih dia karunia untuk mencobainya. Apakah bersyukur dia makin taatnya, makin mendekat atau bagaimana? Lupa daratan. Lupa daratan. Kini kau di negara awak banyak orang nanti itu. Sementara dicaliak. Lupa daratan. Intinya Allah pemilik karunia, dia berhak mengasihi karunia siapa yang dia kehendaki. Kalau rio lo di kita, minta kepada Allah. Kalau bahasa kami di kampung begitu tu. Ni tangan adiknya rampok no. Dia no sudah makan godok, i rampok tangan dia. Namun adik na bagian, cakap. Datang biaya no. Bang kau punya dia kau ambil. Banyak ada puas tu. Entah cari ke puas. Ikut tangan orang ni kau ambil. Cek biaya no. Jadi orang yang merampok punya orang kau adalah orang yang itu camas, serakannya tak ingin orang dapat nyose. Padahal banyak di tangan Allah lah. Dzul fadli. Jadi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Dalam Quran di dalam surat Al-Hadid lah bunyinya begitu. Itu ayat terakhir surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 9. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in fadlillah wa anna al-fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Agar ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengetahui, ya'lam alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa mereka tidak sedikit pun kuasa berhak setentang karunia Allah. Wa anal fadla biyadillah, karena karunia itu di tangan Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah dzul fadl azim. Allah berbuat demikian terhadap mereka-mereka agar ahli kitab itu mengerti bahwa karunia itu semata-mata di tangan Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, agar mereka sadar mereka tidak berhak menentukan, mengkadarkan, memutuskan siapa yang berhak mendapat karunia Allah. Itu kan masih ada kaitan itu. Kalau kita balik ke kaji pangka, Allah berhak menunjuk mengangkat Nabi terakhir siapa, Rasul terakhir siapa. Allah juga berhak memilih bangsa apa. Dan Allah juga berhak menetapkan dia punya bahasa Arab yang dipilih. Kalau kecewa aku dapat bahasa Minang lah. Bahasa Minang lah menjadi bahasa agama. Bahasa Serugo itu bahasa Minang. Kalau kecewa orang Minang, bahasa Minang paling sentiang. Boleh hebat. Di Minang lah jalan kono nampak. Di negara ini nampak jalan. Di Minang ko ampe jalan. Katoge ampe di Minang. Yang negara lain. Jadi kenapa bahasa Quran itu bahasa Minang lah. Tidak. Allah memilih apa yang dia kehendaki. Allah memilih apa yang dia kehendaki. Allah memutuskan apa yang dia kehendaki. Bukan
Bukan sekehendak kamu. Supaya ahli kitab nak mengerti ko, mereka tidak kuasa mengatur karunia Allah. Awak jangan seperti ahli kitab. Itu inti kaji awak pagi kini kan. Dikaji bahwa Nabi Muhammad Allah utus untuk ummiyin dan akharin, orang Arab dan selain mereka yang akan datang menyusul sampai kiamat. Itu satu. Yang kedua, Allah angkat, Allah pilih, Allah putuskan karunia-Nya diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, termasuk Nabi dan Rasul. Dia pilih, dia angkat siapa, dari golongan apa dan bangsa apa yang dia kehendaki. Awak-awak ada di antara aku nama Nabi. Itu karunia Allah. Ada orang rancak nama Nabi. Gagah nama Nabi. Ada orang letak nama Nabi. Ada orang bentuk karemo sini, tapi sentiang. Bentuk karemo tapi sentiang. Semuanya karunia Allah. Berbeda-beda kita. Balik ke jipaka ikut karunia Allahumma. Kita cuma mensyukuri apa yang Allah beri. Mensyukuri apa yang Allah beri. Ta'ala kepada Allah. Dan kunci terakhir, harus sadar kita, semuanya itu adalah fadlullah, karunia Allah. Kalaulah paham kita itu, kita tidak dengki, kita tidak benci. Nanda pedino jatah no. Kalau bahasa orang kampung ambo, yo narasaki musang nak kali sembalang. Kalau narasaki musang nak sembalang, tetap musang dapat. Tetapi kalau musang ko mengangu-angu yo sembalang rezeki. Kaji kita tu musang kaji wak. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Alah Pak Ji, kenalah. Kalau mau kada, ya. Wa nama Pak Ji? Wa akhalin tadi. Ayo, ataf kepada ummiyin. Ke ummiyin. Jadi intinya walladzi ba'atsa fil ummiyina wa akharin. Kira begitu. Lah Pak Ji. Lama nyamak kan kajimu kan? Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.